Bagaimana Ibu? Cemburu nggak? Kalau saya enggak, selama Kapan waktunya buat Ibu gitu kan? Sahabat Golagong TV, berjumpa lagi dengan saya yang sedang bersafari literasi Jakarta hingga Kupang dari 18 Januari sampai 2 April 2022. Alhamdulillah, sekarang saya sedang berada di ruang podcast. Wow, luar biasa nih, di SMP Negeri 1 Kabupaten Magetan. Nah, sekarang saya mau bincang-bincang dengan Bunda Literasi, Ibu Dr. Anda Sudarti MMMSI dan Pak Suhardi sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan. Apa kabar Bu? alhamdulillah baik. Nah, Pak semalam Golagong ya juga sehat. sehat. Semalam kita pesta puisi. Ya, Bunda pakai baca puisi dalam bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya? Bermi, Oh, ya. suami yang pakai bahasa Ya, Jawa, cerpen. cerpen. Ya, ya. Betul. Bu, Pak Suwardi, saya nyun sewu ya, minta waktu untuk dengan Bunda Literasi. Ya. Bu, keluarga, saya ingin Ya. bicara keluarga. Saya 2 hari di sini mengamati tempat ini, spot ini bersih sekali. Oh, Bagaimana dengan keluarga-keluarga Magetannya? jadi begini. Boleh dibuka, Bu? Oh iya. Karena kita biasanya kalau untuk melakukan kebaikan itu biasanya lebih cepat kalau menjadi role model. Jadi mulai dari kita gitu. Kalau mulai dari kita berarti kita dan keluarga, sehingga nanti menjadi contoh untuk semuanya. Bagaimana kita melakukan literasi kebersihan, misalnya lingkungan begitu, sehingga kita mulai dari rumah. Ya, sebagai Bunda Literasi, Ibu Ya. Titi memberi contoh apa hari apa, misalnya bersih-bersih dengan program Bunda Literasi, ada program itu? Kita tiap hari Tiap hari? di rumah kan kita minimal membersihkan mulai dari kamar tidur sendiri, Iya, iya. kamar mandi sendiri. Kalau dibawa ke ruang publik, ke masyarakat, pernah ada nggak program dalam waktu 1 bulan, misalnya Bunda Literasi bersih-bersih dengan masyarakat? Ada. Ada? Jadi kebetulan karena saya selain Bunda Literasi di Magetan, saya kan juga kepala SMP 1 Magetan. Oh, iya, iya. Kebetulan di sekolah saya ini kan sudah menjadi sekolah adiwiyata provinsi tahun Iya. 2021 kemarin. Tahun 2022 ini kita persiapan untuk menjadi sekolah adiwiyata nasional. Boleh Sehingga, diceritakan Bu, ya, adiwiyata itu kriterianya apa? Ya, sehingga nanti kita harus persiapkan instrumen sekolah adiwiyata nasional itu untuk dipenuhi, terutama untuk salah satunya untuk pengelolaan sampah ya, kalau kebersihan sampah. Kemudian di samping program yang di sekolah itu ada Jumat bersih, kemudian ada piket sekolah, kita juga akan bergabung untuk di lingkungan sekitar. Ya, bagaimana itu Bu, lingkungan sekitar? Nah, jadi, murid-murid sekolah dibawa keluar? Iya, anak-anak kita bawa keluar. Bulan kemarin kita bersih-bersih sungai di jalan apa itu yang di tengah itu? Yang Kali Gandum. Nggih, bukan yang di tengah sana. Itu saya dengan anak-anak. Ya. Jadi, di era pandemi ini Bu? Iya, di era pandemi. Okay. Prokes tetap ya? Tetap prokes. Ya. Oh, itu salah satu pengabdiannya ya Bu ya? Iya, juga antara di Taman Jelok di belakang itu sama anak-anak. Kemudian dengan kemarin kolaborasi dengan SMK 1 ini sebelah kita ini, SMK 1, anak-anak SMK 1 kita bersih-bersih di sungai sebelah SMK 1 itu begitu. Bapak kan sebagai Bupati ada program Kota Literasi. Nah, Ibu tadi literasi keluarga. Apakah pernah menghimbau agar di rumah mereka itu, sekarang kan literasi digital ya, internet, ada pojok baca misalnya, pernah nggak Ibu menghimbau itu? Ya, biasanya saya kan sering diminta untuk menjadi pembicara di webinar. Biasanya saya ceritakan di keluarga kami kan memang literate gitu ya. Mulai kebetulan saya juga mulai kecil suka baca, suka nulis ya. Saya nulisnya mulai dari buku harian. Biasanya dulu kalau saya suka, mohon maaf kalau suka kadang ngambek sama ibu saya. Curhat, ya. Nah, sama ibu saya biasanya saya tulis di buku. Lapor ke Dev, Iya. gitu. Ya. Nah, itu terkait literasi keluarga, Ibu senang menulis.
Nyun sewu, Ibu punya putra-putri berapa, Bu? Saya 3. Udah cucu ya, Bu ya? Sudah. Udah cucu. Anak saya 3, cucu saya 2. Mereka ada yang ke dunia tulis menulis juga? Anak saya yang dokter itu rupanya ini bakatnya bapak nulis kan, bapak kan. Oh iya, selain Iya. hobi baca kan ada juga yang tidak menulis tapi hobi baca. Tapi putra Ibu malah nulis ya? Nulis, Oh, ya, yang oke. dokter itu nulis, kemudian yang nomor 2 itu karena punya bayi sehingga apa namanya di Instastory-nya Oh. ya itu saya lihat juga bagus Ya, ininya. apa status-statusnya ya? Iya, Nah, juga. lalu ini Sarung Sinuwun, Ya. sepenggal cerita penyintas COVID. Ya. Ini bagaimana? Ibu terkena COVID atau? Ya, ya, saya Oh, kemarin saya gimana Bu cerita, Bu? jadi sebetulnya saya orang yang paling disiplin ya dengan prokes itu. Waktu itu ibu saya ya, ibu mertua itu sakit di rumah itu. Saya besuk itu karena sakit saya pijit beliau itu, terus saya lepas maskernya. Oh, Nggak tahu kalau beliau rupanya dari beliau. oh iya, beliau Dan ternyata ini positif. adalah buku harian selama berapa hari, Bu? 21 hari 21 saya hari di ya? Di rumah sakit. daerah Magetan ya. Menulisnya selama dirawat atau setelah pulang? Setelah pulang. Jadi setelah ketika pulang. dirawat tiap hari saya buat catatan. Oh. Hari ini apa Apa gitu. yang ingin disampaikan dari buku ini? Jadi apa? COVID itu salah satunya bisa dihindari itu dengan prokes dan perilaku hidup sehat. Oh, Ya. gitu Jadi ya? jadi tidak perlu cemas, yang penting kita protokol kesehatan dan perilaku. Artinya berkegiatan saja gitu, Bu? Ya. Oh, tetap ya, prokes ya? Ya, tetap prokes. Nah, Pak Soehardi ini ada buku dari Bunda Literasi. Jarang-jarang Bunda Literasi nulis buku. Saya belum nemu nih, Bu. Ya. Nah, bagaimana merayakan ini? Apakah ada bedah buku atau dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magelang merespon ini, Pak? Magetan. Magetan. Aduh, Masya Allah. Oke, izin buka masker. Ya. Iya. Jadi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini Ya. ada kegiatan rutin bedah buku. Sudah ini? Kalau yang ini belum, Oh, ini ini kita belum. agendakan Ya. di tribulan kedua itu bedah buku. Oke. Dan yang tribulan pertama itu bedah buku yang katanya yang writer-planner junior Oh, itu iya, beda. Jadi- Karena banyak hasil karya dari masyarakat itu kami dan kita melakukan ISBN-nya, Ya. itu nanti kita bedah seperti Oke, apa. jadi itu perayaannya siapapun ya yang Iya, nulis buku. iya. Oke, sahabat Golagong, tadi tentang literasi keluarga. Nah, sekarang kita ingin berbincang-bincang dengan Bunda Literasi karena suami beliau Bupati Magetan yang melakukan terobosan-terobosan di dunia literasi. Nah, Bu, Bapak kan Bupati itu udah sibuk, Bu. Lalu nulis juga di rumah. Ya. Bagaimana Ibu? Cemburu nggak? Kalau saya enggak, selama Kapan waktunya buat Ibu gitu kan? kan gampang itu Oh, bisa gampang. bisa diatur. Jadi, Tapi intinya kan fokus. Saya lihat ruang kerjanya juga ya. ya, jadi Bapak memang orang yang sangat fokus sehingga Hmm. saya sudah ini ketika saya jatuh cinta dengan Bapak, saya sudah mengalahkan diri saya sendiri gitu. Saya sudah akan siap. Jadi udah tahu ya waktu itu hobi nulis Bapak Oh, sudah, Bapak kutu buku Oh, sudah. dengan tahu. buku-bukunya itu ya. Ya. Jadi saya kalau misalnya Bapak mau beli buku berapa saja saya seneng. Jadi artinya begitu Bapak melakukan apapun asal itu untuk kebaikan saya pasti ya. Oh. Apalagi untuk hobinya Bapak yang buku. Jadi buku tiap hari tidak berkurang tapi pasti bertambah. ya. Buku yang mulai zaman Majapahit ada. Iya, iya. Dan ternyata dengan menantu saya yang di Belanda, yang orang Belanda itu Ya. juga Ini yang nikah sama scientist. Ya, yang anak pertama saya nomor 2. Yang nomor dua? Dua itu kan Gimana? juga hobi barang antik ya. Ya. Juga koleksi bukunya ini dan juga beliau jurnal-jurnalnya luar biasa bagus. Oh. Nah, begitu anaknya lahir mulai bayi sudah diajari untuk menjadi Ya. literate. Ya di Ya, orang jadi Belanda ya literate ya, banget jadi saya ya. bersyukur karena anaknya dia bayi sudah mulai di read aloud. Di read aloud ya. Ya, Nah, itu bisa diterapkan di literasi keluarga di sini ya, Bu ya. insya Allah ya. Program Iya. mendongeng atau read aloud tadi Ya, ya. Bu? jadi saya kalau dulu sebelum pandemi saya kalau minggu bergabung dengan Ada bukunya program Pak Adi. read aloud tuh ada ya, Bu ya, Bunda Literasi. Ada. Oke. Jadi biasanya malah ini bagus loh. Hah. Apa mobil pintarnya Ya. itu ada cerita untuk anak itu yang 2 bahasa. Oh. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Biasanya anak-anak saya nih, ayo yang kepingin ini bunda yang milih apa kamu? Nah, artinya di samping untuk read aloud, saya juga kepingin mengembangkan karakter
percaya dirinya mereka. Ayo pilih, nanti bunda yang bacakan, saya biasa Oh. gitu. Kadang dengan papanya, dengan mamanya, dan dengan eyangnya yang dari luar kota juga. Biasanya anak biasanya saya baca Inggrisnya, kemudian saya baca terjemahannya bahasa Indonesia. Ke orang-orang kampung mereka iya, ngerti nggak ngerti ibu bacakan aja bahasa Inggris. ya. Oh, Yang oke. penting ininya kan, kalau di read out anak-anak kan ada gambarnya sih. Iya. Saya tunjukkan ini. Jadi itu ini. salah satu konsep ibu untuk mengenalkan bahasa asing. Ya, ya. Oke. Jadi mulai supaya anak ini nanti tidak apa ya, shock dengan bahasa Inggris, karena sekarang kan bahasa Inggris jadi kebutuhan. Ya, ya, ya. Kami juga kepingin anak-anak Magetan nanti menjadi warga dunia. Oke. Nah tadi menarik nih, Bapak banyak buku kan beberapa kali pindah-pindah gitu. Ibu pernah ngalamin kerepotan soal buku? Karena sering repot jadi malah tidak repot gitu ya. Jadi buku udah jadi bagian hidup ya, Ya, Bu? Oke. buku itu jadi fokus utama. Iya. Sepertinya lebih penting dari barang yang lain. Ada satu peristiwa nggak, Bu, yang tidak bisa dilupakan ketika Ibu sebagai istri dari Bapak yang bupati tadi, misalnya berinteraksi dengan masyarakat sebagai bunda literasi, terutama berinteraksi dengan istri pejabat lain misalnya. Ada sesuatu yang harus disampaikan tidak? Saya gini, karena saya menganggap kalau istri bupati wali kota lain lebih pintar dari saya. Oh gitu. Jadi ya. kalau beliau enggak tanya ya saya diem saja. Oh ya, ya. Jadi saya lebih senang berbagi kalau saya diminta untuk bercerita seperti gini, Ya. podcast atau di webinar begitu. Saya ceritakan ya, biasanya bintang tamu kalau saya webinar ya keluarga kita. Jadi saya izin ke anak saya, biasanya, "Duk, kamu sama anakmu loh, sama suamimu nanti jadi bintang tamu." "Apa sih, Bu?" "Webinar apa? Pengasuh anak misalnya, atau literasi gitu." "Apa?" "Kirim videonya anakmu sing apa itu didongengi bapaknya." Saya itu biasanya ini, sehingga saya juga izin ke audien, saya ambil bintang tamunya keluarga saya sendiri supaya tidak kena undang-undang hak cipta. Iya, iya, iya. Nah, Bu, Ya. bisa diceritakan ketika Ibu, Bapak kan prosesnya dari mulai kepala dinas di Jawa Timur ya, provinsi, terus jadi di kementerian, jadi dirjen, irjen. Bagaimana mengatur keluarga? Saya kembali lagi ke literasi keluarga. Ya. Tadi saya dengar kan ada dokter ya, dokter profesi, spesialis, terus kemudian berapa tadi anak Ibu? Tiga ya. Nah, bagaimana mengatur keluarga sehingga sukses dan harmonis? Jadi kami Pola mengasuhnya itu. kebinekaan itu global itu sudah kita ini mulai kecil, anak-anak saya ajar mandiri untuk tidak bergantung pada kami, tidak bergantung pada supir, tapi bergantungnya pada supir angkot ya. Kemudian ketika sudah saatnya dapat SIM, dia boleh bawa motor sendiri. Oke, termasuk tadi menikah dengan warga bukan artinya orang Belanda. Ya, Bagaimana cara pluralismenya itu? Jadi gini, kan anak ini kan harus menjadi dirinya sendiri kan. Ketika aku kepingin sekolah keluar negeri, ya udah apa-apa, siapkan gitu. Kalau kamu mau keluar negeri harus ini seperti itu. Kamu kalau keluar negeri, kamu boleh keluar negeri kalau S2, S3 dan harus beasiswa gitu. Karena kalau tidak, kami tidak mampu membiayai. Akhirnya dapat beasiswa, ya sudah. Ketika untuk jodoh dia, saya kan sok nggak, Ibu? Tidak, saya serahkan bahwa semua kan sudah ada yang atur sih. Masih Allah, apalagi jodoh, rezeki, maut itu Allah yang atur, sehingga ketika anak saya berangkat sudah saya ikhlas. Iya, saya ya Allah, ini karenamu, maka mohon dijaga dimanapun anak saya berada, karena saya tidak mampu. Nah, seperti itu. Dan saya hanya berdoa, ya Allah, berilah kami dan anak turun kami jodoh yang manfaat berkah, itu saja. Dalam ranah sastra, puisi Khalil Gibran sudah menceritakan bahwa anak-anak kita adalah anak-anak masa depan, sudah bukan milik kita lagi. Nah, sekarang ke sekolah, Bu. Ini Bunda Literasi ini saya kaget masih aktif sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kabupaten Magetan. Nah, Ibu punya konsep apa agar terutama anak-anak sekarang, Bu, seks bebas, ya kan, narkoba, terus apa lagi ya? Perundungan. Kayak perundungan, Ibu. Kata ulangi lagi, Bu. Sorry. Nah, sekarang Ibu sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kabupaten Magelang. Nah, gimana, Bu? Magetan.
Ya Allah, salah. Ini grogi nih. Gampang diedit ya. Oke, sahabat Golagong TV, Bunda Literasi ini luar biasa. Sekarang masih aktif sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kabupaten Magetan. Ya. Nah Bu, gimana nih situasi sekarang Bu? Seks bebas, narkoba, digital, perundungan, hoax. Ya, kan Gimana, itu tidak dialami kita sendiri. Seluruh Ya. dunia mengalami, sehingga ya harus kita selesaikan bersama. Oke. Gitu. Artinya kan sudah ada aturannya. Kalau sekolah kan memang akhirnya semua sekolah harus menjadi sekolah ramah anak. Oke. Kemudian hasil akhir dari pendidikan, semua pendidikan di Indonesia kan harus profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah ramah anak, di profil pelajar Pancasila itu kan ada langkah yang harus dijalani. Nah, kemudian salah satunya tadi sekolah adiwiyata, kemudian kita punya program internalisasi nilai-nilai Pancasila, ada program sekolah siaga kependudukan, kemudian ada anti bullying atau anti perundungan dan anti korupsi, dan program-program yang lain yang nanti akan saling terkait. Misalnya kalau untuk yang seks bebas, anak kan harus sejak dini diberi pendidikan seks, bukan pornografi ya. Jadi anak itu harus diberi pendidikan seks, dan itu kita komunikasikan juga dengan orang tua. Iya, saya mau tanya itu. Jadi Ya. orang tua tidak resisten ya? Ya, tidak. Kan tabu biasanya Bu. Ya, biasanya di sekolah kalau ada program kita sampaikan dulu ke orang tua bahwa ini bukan pornografi, tapi ini pendidikan seks. Karena ininya kesehatan reproduksi. Oh iya, Jadi kesehatan reproduksi supaya anak nanti di SSK itu kan diajari kesehatan reproduksi, kemudian tidak melakukan pernikahan dini, tidak mendekati narkoba, tapi perencanaan hebat untuk masa depannya. Ada kasus-kasus Bu di sini kan, terutama ketika peralihan tubuh ya perempuan itu bagaimana, menstruasi dan sebagainya. Ada kasus-kasus ditemukan di sini? Tidak ya? Tidak. Jadi jangan sampai, sehingga kita memang sudah ini tadi harus diberi pendidikan kesehatan reproduksi juga ketika anak-anak, supaya tidak menjadi penjahat di media maya, cybercrime itu. Kita ini santun di medsos. Kita kerjasama dengan Kominfo. Kemudian untuk literasi kita bekerjasama dengan Pak Hardi, dengan Dinas Arsip. Kemudian untuk SSK atau sekolah siaga kebetulan kita dengan BKKBN. Kemudian jadi lintas sinergitas ya. Betul. Sehingga itu nanti seperti hari ini kita mulai tanggal 24 ini, Gebiar Literasi itu semua program di sekolah ini menjadi gerakan literasi sekolah. Gerakan sehingga literasi sekolah. Kan ada tempatnya, ada 3 tuh. Yang di Geraha Pusat Literasi itu untuk PAUD, untuk pendidikan PAUD, dan gerakan literasi masyarakat yang UMKM ya Pak, yang di sana. Kemudian yang di sini untuk gerakan literasi sekolah, sehingga SMP, SMA, kemudian organisasi provisi seperti PKK, GOW, kemudian IGI, PGRI itu tempatkan di SMP 1. Sehingga di SMP 1 ini semua program itu sebisanya dilaksanakan melalui salah satu melalui budaya sekolah. Sehingga di setiap program sih punya spot. Kita namakan area atau corner begitu. Spot-spotnya ada seperti adiwiyata, SSK semua ada. Sehingga nanti ini menjadi area edu-wisata multiliterasi. Multiliterasi karena tidak hanya baca tulis saja. Kita sudah menghadirkan produk seperti tadi unggulannya madu tadi. Dari labu madu. Labu madu. Itu Bisa mulai diproduksi, kemudian rencananya ini kalau ada basar di display dijual. Iya, ini kalau pas ada event-event begini, nah nanti kalau sudah ketemu formula yang akan kita patenkan. Nah Ibu sebagai kepala sekolah mungkin ada saran untuk kepala sekolah lain menghadapi era digital ini. Perlukah persoalan handphone dirajia, atau misalnya tidak boleh membawa handphone ke sekolah, atau ini ruang ini untuk murid-murid podcast kan ini? Gimana Bu saran positif ke mereka? Kalau saya malah kalau sekolah penggerak itu kan harus digital school. Kalau digital school kalau ada handphone dirajia gimana? Yang penting menurut saya mendidik anak bertanggung jawab menggunakan handphone gitu. Berarti Ibu sudah langsung memang beradaptasi mengajak anak-anak masuk ke era itu era digital.
membutuhkan handphone itu untuk membantu memudahkan kita, bukan untuk meracuni kita, bukan untuk menjerumuskan kita kan. Iya. Sehingga tanggung jawab itu juga saya sampaikan orang tua tidak perlulah ngecek Oh gitu. handphonenya anak-anak itu. yang penting diberitahu kamu harus begini, tidak boleh ini. Biasanya saya kalau didik anak saya, kalau kamu nanti ini resikonya ini, kalau kamu ini resikonya ini. Oke. Kan saya juga dengan bapak kan kerjanya kan 24 jam. Sehingga saya apapun saya diskusi dengan anak-anak itu we choose the quality one, not quantity gitu. Kalau misalnya kita punya pilihan quantity balance to quality is okay. Tapi kita kan tidak punya pilihan yang quality dengan quantity-nya balance. Kita bisanya quality sehingga kita sepakat dengan anak-anak waktu yang sesedikit itu dimanfaatkan ya. Sehingga masing-masing harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri gitu. Jadi guru-guru kepala sekolah tidak perlu merazia handphone anak-anak. Oke, saya Golagong bersama Ibu Titi dan Pak Suhardi melaporkan dari ruang podcast SMP Negeri 1 Magetan. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi.